Kenapa sih kita harus menghemat bahan bakar minyak? Benarkah suatu saat nanti minyak di dunia ini akan habis? Sebenarnya dari mana asalnya minyak-minyak itu ya? Kita bahas yuk. Sebelum memulai materi atau masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, menjelaskan proses pembentukan dan pengolahan minyak bumi. Yang kedua, menjelaskan pemisahan minyak bumi melalui distilasi bertingkat. Yang ketiga, menjelaskan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya. Lanjut ke materi. Di sini, minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia. Dan minyak bumi merupakan sumber energi yang penting, karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Adapun komponen penyusun minyak bumi yaitu yang pertama alkana, yang terdiri dari N-heptana, N-oktana, dan iso-oktana. Yang kedua, sikloalkana, yang terdiri dari siklopentana dan sikloheksana. Kemudian yang ketiga, ada bensin dan turunannya. Dan yang keempat, sedikit alkena, S, N, dan O. Lanjut pada proses pembentukan dan pengolahan minyak bumi. Minyak bumi termasuk ke dalam salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini disebabkan karena proses pembentukannya yang membutuhkan waktu amat sangat panjang. Memang minyak bumi diketahui berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Tapi, sisa-sisa makhluk hidup tersebut harus tertimbun dalam tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Ya, sehingga membentuk fosil. Tapi bukan berarti bumi berasal dari dinosaurus ya. Hasil yang dimaksud adalah fosil jasad renik seperti mikroalga yang mengandung silika, cangkang hewan yang sangat kuat, atau bahkan serbuk sari dari tanaman. Jasad renik ini akan mengalami pembusukan, kemudian mengendap di bawah permukaan perairan. Seiring berjalannya waktu, endapan tersebut akan terbawa oleh aliran air sehingga terakumulasi di dasar laut dan membentuk batuan induk. Kemudian, batuan induk ini tertimbun oleh beberapa lapisan batuan lain yang diantaranya bersifat dapat dilalui oleh cairan. Lapisan-lapisan batuan ini akan terdorong ke permukaan akibat tekanan tektonik. Sedangkan batuan induk akan mengalami reaksi kimia akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi, sehingga membentuk senyawa hidrokarbon yang kita kenal dengan minyak bumi. Setelah terbentuk, minyak bumi tersebut akan bergerak menuju tempat yang tekanannya lebih rendah, yaitu mendekat ke permukaan melalui lapisan batuan di atasnya sampai terperangkap di bawah lapisan batuan yang kedap terhadap cairan. Daerah perangkap inilah yang dicari sebagai potensi sumber cadangan minyak bumi. Untuk mengambil minyak dan gas di dalam tanah sendiri, harus dilakukan pengeboran minyak dengan kedalaman 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak yang berasal dari pengeboran tersebut masih dalam bentuk minyak mentah. Untuk proses pengolahannya sendiri, pada tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak bumi yang diambil dari sumber pengeboran minyak tadi kemudian dimasukkan ke dalam suatu tangki dan dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu mencapai 500 derajat Celcius. Ketika minyak mentah tersebut dipanaskan, maka akan menghasilkan gas. Fase gas tersebut kemudian dialirkan ke dalam tangki distilasi. Dalam tangki destilasi tersebut terdiri dari suhu yang berbeda. Lalu, untuk hasil dari proses destilasi bertingkat tersebut didapatkan fraksi pertama menghasilkan gas, yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG sendiri digunakan sebagai bahan bakar kompor gas, atau dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi bahan kimia lainnya.
Fraksi kedua disebut fraksi nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini tadi dapat menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sendiri sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut dengan solar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fase kelima didapatkan residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Lanjut, di sini ada beberapa jenis bensin dan mutu bensin. Yang ini merupakan minyak bumi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada premium, kemudian ada pertalite, kemudian pertamax, dan yang paling bagus yaitu pertamax turbo. Dari jenis bensin premium sampai ke pertamax turbo, ini harganya semakin mahal karena semakin mahal kemudian pada pertalite angka oktannya 90, kemudian pada pertamax sekitar 92, kemudian pada pertamax adalah 92, dan di pertamax turbo ada 98. Nah, bagaimana untuk menghitung angka oktan? Angka oktan ini didasarkan pada dua perbandingan unsur penyusun, yaitu didasarkan pada isoktana yang memiliki angka oktan 100 dan juga N-heptana yang memiliki angka oktan 0. Contoh, misalkan di sini pada pertamax turbo dengan angka oktan 98. Maksudnya di sini bahwa pada pertamax turbo ini kandungannya setara dengan isooktana 98% dan 2%-nya itu adalah N-heptana. Contoh yang lain, misalkan pada pertamax dengan angka oktan 92, ini berarti kandungannya setara dengan 92% itu. Ini berarti kandungannya setara dengan 92% isoktana dan 8% N-heptana. Berlaku juga untuk premium dan pertalite. Di sini premium memiliki angka oktan sebesar 88, yang artinya 88% isoktana dan 12% N-heptana. Dan untuk pertalite yang memiliki angka oktan sebesar 90 berarti memiliki kandungan 90% isoktana dan 10% N-heptana. Nah, seperti itu ya cara menghitung bilangan oktan.